Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya serta kepada seluruh umat yang senantiasa istiqomah menjalankan kesalahan yang hingga akhir zaman dengan harapan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, namun sebelum kita mulai kajian ini, mari kita sama-sama membaca kita suratul Al-Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah dan sebagainya pada kita semuanya, dan tak lupa kita doakan kepada saudara kita yang sekiranya pada pagi ini bersehat, semoga Allah memberikan kesembuhan yang sempurna, dan tak lupa pada kali ini tempat yang mulia ini mari kita sama-sama mendoakan saudara kita rakyat Palestina yang saat ini masih mengalami berbagai krisis. Dan alhamdulillah menurut media sosial dan berita baik bahwa pada tanggal 24 telah disepakati pinjaman senjata yang akan terjadi. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal ke depan untuk mencapai kedamaian di Palestina. Tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi penganiayaan dan sebagainya. Kita doakan semuanya, semoga memberikan doa kita semuanya untuk seluruh muslim di dunia dan telah menjadi negara yang makmur. Ala hadiniya wa rahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa kan nanti di ujung mohon saya maaf karena ada jamaah yang mengingat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله خيرا يفقهه في الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Husna Bapak Haji Senyum Mudakir, yang saya hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah, wabil khusus Kiai Haji Enoh Badri, Kiai Haji Husain, dan masih banyak para alim ulama yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Serta yang saya hormati jamaah salat subuh Masjid Baitul Husna, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di pagi hari ini, yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah setelah tadi kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Sekarang kita niatkan sejenak hadir di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi
yang kelak akan memberatkan timbangan yaumul mizan. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan hidayah serta keistiqomahan untuk dapat meniti jalan sunnah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak semua? Keluarga sehat Pak? Masih ngantuk? Karena sekarang subuhnya jam 4 ya. Jam 4 lewat 5 sudah subuh pagi. Alhamdulillah saya lihat segar-segar semua ya. Karena ada memang orang tidur sampai subuh. Tidur sampai subuh itu dalam agama disebut haidullah. Apa Pak? Haidullah. Kalau tidur sehabis subuh. Ada nanti tidur habis siang atau siang disebut dengan qailullah. Apa Pak? Qailullah. Itu tidur siang. Terkadang juga ada tidur habis asar. Itu disebut dengan aidullah. Aidullah. Tapi aidullah dan aidullah ini tidur yang tidak bagus. Tidur setelah subuh dan tidur setelah asar itu waktu tidur yang tidak bagus. Tidur yang bagus itu di malam hari dan siang. Kalau siang namanya qailullah. Itu istilah kalau tidur siang. Ini bagus nih, qailullah. Rasulullah itu sering melakukan qailullah, baik sebelum zuhur atau kalau tidak sebelum zuhur, setelah zuhur. Ya, 30 menit mau zuhur tidur sejenak. Tapi jangan lama-lama tidurnya, bukan 2 jam tidurnya. Qailullah itu istirahat sejenak, melepaskan penat, dan itu sangat bermanfaat, terutama bagi seseorang yang ingin mendapatkan kekuatan atau kesegaran tatkala dia ingin bangun nanti untuk tahajud di malam harinya. Nah, salah satu persiapan itu dengan tidur di siang hari, namanya qailullah. Dan tidur di siang dan malam hari itu, kata Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah tidurmu di malam hari dan siang hari. Tidur itu berarti ada 2. Kalau tidak malam dan siang, artinya malam dan siang. Tapi habis subuh tidak ada tidur. Setuju Pak? Oh saja yang terjadi tadi. Tidurnya namanya haidullah kalau habis subuh, dan itu tidak bagus. Baik Bapak-bapak hadirin jemaah rahimahullah, pada pagi hari ini kita akan masih melanjutkan tafsir surah Al-A'la, dan insyaallah ini adalah bagian terakhir dari tafsir surah Al-A'la. Baik, untuk keberkahan, mari kita sama-sama membaca surah Al-A'la dari ayat
yang ke-9 sampai dengan 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Ibu bapak hadirin jamaah rahimahullah, di bagian kedua dari tafsir surah Al-A'la ini kita sudah jelaskan beberapa ayat, kalau tidak salah sampai dengan ayat yang ke-13. Untuk menjelaskan ayat yang berikutnya, maka saya ingin mereview atau mengulang sejenak ayat-ayat sebelumnya, karena masih ada kaitan di ayat yang akan kita bahas di pagi hari ini. Pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas dari ayat yang ke-9. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Maka berikanlah peringatan, karena peringatan itu pasti bermanfaat. Sayadzakkaru man yakhsha. Tapi orang yang akan mengambil atau bisa mengikuti peringatan itu hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatajannabuha al-ashqa. Tetapi orang-orang yang celaka itu pasti akan menjauhi peringatan itu. Alladzi yasla an-nar al-kubra. Nah, orang yang celaka, orang yang tidak mau diberi peringatan, orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran, orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, alladzi yasla an-nar al-kubra. Mereka akan celaka, mereka akan masuk ke dalam neraka yang apinya berkobar, yang apinya sangat besar. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dan kemudian di dalam neraka itu kata Allah, la yamut, dia tidak mati, wa la yahya, dan juga tidak hidup. Begitulah kondisi orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak mengindahkan peringatan Al-Quran. Karena di dalam neraka itu mereka tidak bisa merasakan kehidupan,
Tsumma la yamut, mereka tidak mati sekalipun mereka disiksa, sekalipun mereka dibakar. Karena setiap hancur badannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan lagi badan yang baru. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum julud. Kalau kulitnya hancur, kata Allah, jadikan dia menjadi kulit yang baru lagi. Disiksa lagi, hancur lagi, dibuat lagi yang baru. Terus menerus begitu keadaannya. Wala yahya, dan juga tidak hidup. Kenapa tidak disebut hidup, Pak? Karena mereka tidak bisa merasakan kehidupan di dalam neraka. Yang ada hanya penderitaan dan sakit. Maka orang yang banyak menderita, maka sesungguhnya dia tidak hidup, tapi juga tidak mati. Wala yahya, dan juga tidak hidup, kata Allah. Maka kenapa kalau kita nemuin ada teman gitu ya, lagi ngopi, lagi nyantai, lagi ngapain, Pak? Biasa lagi nikmatin hidup. Berarti kemarin gak bisa nikmatin hidup dia. Mau kemana, Pak? Mau goes? Ya, nikmatin hidup nanti. Mau santai dulu. Jadi kemarin tentang antingnya kan, mungkin kerja pergi pagi pulang malam, jungkir balik ya. Alhamdulillah jungkir bisa balik lagi ya. Apa kalau jungkir nggak bisa balik lagi? Sakit. Dia bekerja keras gitu, tidak bisa menikmati hidupnya. Maka waktu dia lagi duduk santai ngopi gitu ya, plus menghisap gitu. Waduh, saya nikmat banget. Kalau kita tanya ngapain, Pak? Biasa lagi nikmatin hidup. Tapi kemarin gak nikmat hidupnya. Artinya hidup itu ya kalau kita bisa merasakan kenikmatan, bisa merasakan kedamaian, bisa merasakan kenyamanan. Tapi kalau hanya sibuk, susah, menderita, itu hidup sih, tapi tidak bisa merasakan kehidupan. Jadi begitulah gambaran orang-orang yang celaka di dalam neraka di tempat Allah. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan ayat yang berikutnya. Qad aflaha man tazakka. Maka sungguh, kata Allah, beruntung bagi orang-orang yang mensucikan diri. Maka inilah di antara jalan ibu bapak, kata Allah, sebagai sebuah gambaran jalan kemudahan untuk bisa terhindar dari kecelakaan di dalam kehidupan itu, yaitu dengan mensucikan jiwa, dengan membersihkan jiwa kita. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung. Aflaha ini seakar dengan falah. Ada falah, ada falah. Falah kalau pakai tasydid itu artinya petani. Nah, kenapa orang-orang yang beruntung itu disamakan sebagaimana dia petani? Karena petani itu adalah salah satu sosok gambaran seseorang yang bekerja keras untuk bisa mendapatkan kesuksesan, untuk bisa mendapatkan hasil. Maka kalau kita lihat ibu bapak, setiap ada kalimat falah, maka selalu diikuti oleh amal-amal berikutnya. Bagaimana upaya, bagaimana amal agar kita bisa memperoleh keberuntungan.
Misal kita lihat di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung bagi orang-orang yang mukmin. Tapi setelah itu pasti Allah Subhanahu wa taala menunjukkan amal-amal apa saja yang harus dilakukan agar seorang mukmin itu bisa beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum liz-zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan-jalan amal-amal yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin mendapatkan keberuntungan. Maka setiap ada kalimat falah atau falah itu selalu diiringi dengan amal. Amal apa yang harus dilakukan? Maka seseorang yang ingin terhindar dari kecelakaan yang besar di akhirat, seseorang ingin diselamatkan dari neraka yang kalau seseorang masuk dalamnya tidak hidup dan tidak mati itu, maka hendaklah yang pertama dia melakukan tazakka. Tazakka, membersihkan jiwa. Kata ulama, di antara makna tazakka itu adalah dia membersihkan dirinya dari minal dzunub, dari dosa. Itu yang pertama, membersihkan dirinya dari dosa. Kenapa dia membersihkan dirinya dari dosa? Karena seseorang yang melakukan perbuatan dosa, maka dosa itulah yang menutupi hatinya. Kata Rasulullah, setiap orang yang berbuat dosa maka akan terdapat titik di dalam hatinya. Mendapat sauda, akan ada titik hitam yang menutupi hatinya. Setiap dia berbuat dosa ada lagi titik itu. Setiap dia berbuat dosa ada lagi titik itu. Maka kalau dia terus-menerus berbuat dosa, maka hatinya akan tertutup. Maka cahaya hidayah, cahaya keimanan, peringatan, tazkirah itu tidak akan pernah bisa masuk. Maka bagaimanapun dia diberikan peringatan, diberikan nasihat, tapi kalau sudah hatinya tertutup, khatamallahu ala qulubihim, sudah tertutup, maka susah untuk bisa menerima peringatan, susah untuk bisa menerima nasihat. Sudah keras hatinya. Sawa'un 'alaihim an anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah, sama saja bagi mereka itu kamu beri peringatan atau tidak, sama saja mereka tidak akan pernah beriman. Karena apa, Pak? Hatinya sudah hitam, hatinya sudah tertutup. Maka inilah salah satu jalan untuk terus kita bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan cahaya ilahi itu. Kita harus terus membersihkan hati kita. Maka sungguh beruntung, kata Allah, orang yang membersihkan hati. Karena hati itu ada beberapa macam. Ada yang disebut dengan qalbun salim, ada yang disebut dengan qalbun marid, ada bahkan disebut qalbun mayyit. Ada yang paling bagus itu adalah kalau kita bisa memperoleh mendapatkan qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti harta dan anak-anak itu sudah tidak berguna lagi. Maka yang hanya memberikan keselamatan kelak di akhirat adalah seseorang yang dapat menghadap Rabbnya dengan hati yang selamat. Qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Seseorang yang datang kepada Rabbnya dengan hati yang selamat. Kemudian ada disebut dengan qalbul marid, hati yang penyakit. Hati yang berpenyakit ini
dia insya Allah masih bisa diobati. Kalau dia duduk di lintasan-lintasan hidayah, mendapatkan nasihat, insya Allah lama-lama dia akan mendapatkan kalbu yang sehat, hati yang sehat untuk bisa menerima hidayah. Tapi kalau sudah kalbu mayit, ini yang susah. Kalau hatinya sudah mati, sebagaimana kan jiwa juga begitu. Jiwa itu ada 3 tingkatan. Yang paling tinggi itu disebut dengan nafsul mutmainnah. Apa Pak? Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kemudian yang kedua ada namanya nafsul lawwamah, jiwa yang menyesali dirinya. Kemudian yang ketiga ada nafsul ammarah, bukan marah, ammarah, nafsul ammarah bisu, yaitu jiwa yang selalu mendorong, menyuruh untuk berbuat keburukan, kejahatan. Maka jiwa manusia itu disebutkan di dalam Al-Quran ada 3 macam. Yang pertama yang paling bagus itu adalah nafsul mutmainnah. Maka inilah yang kita harapkan dengan tazkiyatun nafs itu, dengan kita terus membersihkan jiwa itu, akan mendapatkan namanya nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah itu Pak, dan sakit amat aja dari sekitar ya khusyuk banget, masya Allah, berbiasa. Istri siapa dia? Mudah-mudahan istri bukan lagi ngantuk maksudnya ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini tadi itu adalah jiwa yang bersih, jiwa yang memiliki qalbun salim, jiwa yang dia itu kalau beribadah dia sudah mencapai ketenangan. Dia kalau tidak beribadah ada gelisah di dalam hatinya. Dia kalau bisa melakukan kebaikan dia senang, dia bahagia. Kalau dia bisa bersedekah, bisa berinfak, dia puas. Di situ dia kebahagiaannya. Kalau dia tidak melakukan sholat tahajud, dia ada yang hilang. Itu ciri seseorang memperoleh nafsul mutmainnah. Dia kalau tidak alim ada sesuatu yang kurang. Kalau tidak alim dia gelisah. Tapi kalau dia bisa alim maka hatinya tenang. Semakin lama dia duduk semakin tenang. 20 menit tenang, 30 menit makin tenang, 35 menit. Apabila kamu tidurnya kita itu insya Allah tidurnya ibadah ya. Karena tidur di majelis taklim bisa tapi bukan berarti bapak tidur alat ketiduran ya. Maka itulah kenapa menuntut ilmu itu bagian dari jihad itu Pak. Jihad di antaranya adalah melawan ngantuk. Kalau Hamas itu mereka berjihad tapi lawan Israel ya. Berjihad lawan ngantuk aja epal ya, gimana lawan Israel. Wa ma kana al-mu'minuna yanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu bagian dari berjihad. Karena seandainya kata Allah ada perintah untuk berjihad, maka jangan berangkat semuanya. Tapi hendaklah ada sebagian yang dia pergi untuk dia tafaqahu fid din, untuk memperdalam ilmu agama. Maka itu bagian dari berjihad, dan juga yang sama dengan berjihad karena membutuhkan mujahadah,
Ini belum lawan Israel ya. Yang tahu lawan Israel. Qad aflaha man tazakka. Maka itulah jiwa yang al-mutmainnah tadi. Jiwa yang tenang. Dan orang yang terus membersihkan jiwanya, hatinya dari dosa-dosa. Maka itulah seseorang kalau bersih hatinya, maka dia akan mudah beribadah. Maka kata ulama, di antara ciri kotornya jiwa seseorang itu adalah qillatul ibadah. Ibadahnya sedikit. Atau mungkin yang kalau itu juga malas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Salatnya juga malas-malasan. Ibadahnya juga ya malas-malasan. Taklim juga terpaksa. Boleh nggak taklim terpaksa, Pak? Nggak enak kalau DKM. Saya duduk aja lah, padahal saya pengen jogging aja. Terpaksa masih minum, Pak. Karena ibadah itu boleh terpaksa maupun sukarela. Lillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan. Sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi itu dia bersujud kepada Allah baik dengan terpaksa maupun sukarela. Artinya boleh ibadah sekalipun terpaksa. Yang tidak boleh itu kalau niatnya tidak ikhlas. Maka harus diluruskan niat walaupun maksa-maksa dikit ya. Tapi tetap ya Allah, saya walaupun ini berat banget nih, ngantuk, tapi saya mengharapkan pahala ya. Saya ingin mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Insya Allah berpahala. Tapi kalau orang yang sudah al-mutmainnah, dia itu sudah mencapai jiwa yang tenang. Dia kalau beribadah itu ada kepuasan. Maka ini yang luar biasa, namanya nafsul mutmainnah. Ada lagi di bawahnya itu nafsul lawwamah. La uqsimu bi yaumil qiyamah wa la bersumpah demi hari kiamat ya Allah, dan aku bersumpah demi jiwa yang amat menyesali diri. Salah satu makna kalau kita lihat di dalam terjemah itu adalah jiwa yang selalu menyesali dirinya. Kalau kita lihat lagi penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir, jiwa yang lawwamah ini yang dia menyesali dirinya itu, yang pertama adalah dia menyesali tentang perbuatan kejahatannya, tentang perbuatan keburukannya. Tapi juga kata Imam Ibnu Katsir, dia juga menyesali tentang perbuatan kebaikannya. Dia juga menyesali tentang amal solehnya. Apa yang dia sesali tentang kebaikannya itu, tentang amal solehnya itu, dia menyesali kenapa sedikit sekali amal ibadah yang dia lakukan. Dan kalau nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpa kebaikannya, memperlihatkan amal-amal yang pernah dia lakukan, maka dia melihatnya sangat sedikit. Ya Allah, semoga doa amal saya, dulu saya ngapain aja ya Allah. Kenapa dulu saya lebih banyak baca WK daripada baca Quran ya Allah. Kenapa dulu saya lebih banyak melalaikan waktu saya ya Allah. Bahkan dalam riwayat, dalam menafsirkan ayat itu lagi Imam Ibnu Katsir, beliau mengutip satu riwayat Rasulullah SAW menyebutkan, seandainya ada seseorang yang dia dari lahir kemudian dia bersujud kepada Allah, beribadah sampai dia meninggal dunia, itu pun nanti tak kala dia diperlihatkan amal kebaikannya, dia akan menyesal karena dia melihat sedikit sekali amal yang dia lakukan. Subhanallah. Ini menjadi ibrah bagi kita.
yang sudah kita lakukan dengan khusyuk, maka ini menjadi ibrah bagi kita. Tapi itulah intinya nafsu lawamah ini. Dia tidak hanya menyesali tentang perbuatan keburukannya, tapi juga dia menyesali tentang perbuatan kebaikan. Atau bahkan kata ulama, nafsu lawamah ini, Pak, dia di satu sisi kadang memerintah untuk berbuat keburukan, tapi juga memerintah untuk berbuat kebaikan. Kadang mungkin di dalam jiwa kita pernah merasakan mungkin untuk melakukan suatu kejahatan, tapi apa nanti? Ada menyesal. Ya Allah, dosa banget saya. Yang saya berdosa ya Allah. Pernah nggak kayak gitu, Pak? Kita merasa diri kita menyesal pernah berbuat dosa. Maka itu namanya ada dalam jiwa manusia, itu disebut dengan nafsu lawwamah. Tapi di satu sisi juga dia kadang menyuruh berbuat kebaikan. Maka itulah di situ qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Di surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di satu sisi dia falhamaha fujuraha wa taqwaha, maksud saya kadang tarik menarik antara fujur dan ketakwaan. Maka inilah peran namanya nafsu lawwamah. Ini yang mungkin seseorang atau siapapun kita pernah merasakan itu. Kadang ada dorongan untuk berbuat maksiat, kadang di satu sisi juga dorongan berbuat kebaikan. Setelah berbuat maksiat kadang-kadang menyesali. Nah ini masih nafsu lawwamah, belum tingkatan nafsu mutmainnah. Tapi yang harus dihindari, Pak, adalah nafsu yang ketiga, nafsu ammarah bisu, yaitu jiwa yang selalu menyuruh untuk berbuat keburukan. Yang orang itu terus-menerus dia melakukan perbuatan kejahatan. Dia tidak pernah sedikit pun ada terbetik di dalam hatinya untuk bertaubat. Yang ada hanyalah dosa-dosa, maksiat-maksiat, keburukan-keburukan, malaikat-malaikat. Maka ini orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Maka kata Rasulullah, al-qayyisu, orang yang cerdas itu adalah mandala nafsu, yaitu orang yang mampu menahan hawa nafsunya, mampu mengendalikan nafsunya untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Inilah bapak-bapak hadirin jemaah rahimahullah, kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka, maka sungguh beruntung bagi orang yang terus membersihkan jiwanya agar dia bisa memperoleh nafsu mutmainnah. Kemudian amal apa yang berikutnya yang bisa mengantarkan seseorang untuk mendapatkan keselamatan, kemenangan, keberuntungan? Wa dzakara isma rabbih fasalla, hendaklah dia berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir. Ini yang akan membuat hati seseorang itu dia akan memperoleh ketenangan, akan memperoleh juga namanya nafsul mutmainnah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati orang-orang mukmin itu akan tenang karena dia mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah kata Allah, hanya dengan berzikirlah hati itu akan menjadi tenang. Maka ini yang diharapkan setelah dia terus berusaha membersihkan jiwanya dari dosa-dosa, dia memperbanyak zikir, terus dia akan mengasah jiwanya untuk dia dalam tahapan stagnan di posisi al-mutmainnah. Kemudian berikutnya fasalla, dia akan mendirikan salat. Di surah Al-Mu'minun yang tadi saya sampaikan, di antara jalan seseorang juga yang paling banyak mendatangkan keberuntungan adalah kalau dia mampu mendirikan salat.
antaranya kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashu'un, orang yang salat dengan khusyuk. Atau dalam lanjutan ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang mampu menjaga waktu-waktu salatnya. Maka apa kata Allah? Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Maka orang yang salat dengan khusyuk dan mampu menjaga waktu-waktu salatnya, dia akan mewarisi jannatul firdaus. Maka itulah jalan keberuntungan bagi seseorang dengan mendirikan salat. Saya percepat dan sudah jam 5 lewat. Khawatir tambah khusyuk dengan bal tu'thiruna al-hayata dunya. Tetapi apa kata Allah? Mereka itu justru lebih mencintai kehidupan dunia. Mereka itu lebih mengutamakan dunia. Bal tu'thiruna al-hayata dunya. Padahal apa kata Allah? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu ada dua, Pak. Sudah khair, kawan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi begitulah manusia. Jika dia tidak mampu membersihkan jiwanya, tidak mampu dia berzikir kepada Allah, tidak mendirikan salat, tidak beribadah, bahkan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bahkan kalau dunia itu watuhibbunal mala hubban jamma, dia itu amat cinta terhadap harta, dia amat cinta terhadap kehidupan dunia. Watuhibbunal mala hubban jamma alladzi jama'a malan mu'addada. Dia terus mengumpulkan hartanya, menghitung-hitung hartanya. Yahsabuna ma di surah Al-Zalzalah itu apa? Al-Humazah, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan mu'addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka dengan mengumpulkan harta, menghitung-hitung hartanya itu, hartanya akan kekal. Dia menyangka dirinya akan kekal bersama dengan hartanya. Alhaakumut takatsur, kata Allah. Bermegah-megahan terhadap dunia menyebabkan kamu lalai. Hatta zurtumul maqabir. Bahkan ada orang itu, dia dengan kehidupan dunianya, berlomba-lomba dengan dunianya, sampai dia masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin, kata Allah. Janganlah seperti itu, kata Allah, karena kamu akan tahu nanti akibatnya. Thumma kalla, jangan, kata Allah, melakukan itu. Kalla law ta'lamun, jangan seperti itu, kata Allah. Sampai 3 kali Allah menggunakan kalimat melarang seseorang itu untuk bermegah-megahan di dalam kehidupan dunianya. Maka seorang mukmin itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka akhirat itu lebih utama baginya. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena kehidupan akhirat itu yang pertama sudah baik dan yang kedua kekal. Inna hadza fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya semua penjelasan ini yang ada di surah Al-A'la ini itu sudah dijelaskan terhadap umat-umat terdahulu, sudah dijelaskan kepada nabi-nabi terdahulu yang telah diturunkan suhuf, yang telah diturunkan kitab, sebagaimana yang telah diturunkan kepada suhuf Ibrahim wa Musa, pada Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Inilah akhir dari tafsir surah Al-A'la. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran di surah Al-A'la agar kita memperoleh keselamatan, memperoleh hati yang terpensari, jiwa yang nafsu mutmainnah, memperoleh keberuntungan. Maka ini yang terus menerus diulang-ulang oleh Rasulullah. Beliau sangat senang dengan ayat ini. Beliau baca setiap salat Jumat, beliau baca setiap salat Id.
Baik, mungkin ada waktu 10 menit sebelum kita sholat syuruk untuk diskusi atau tanya jawab. Silakan, ada Bapak yang bertanya. Satu lagi ada yang dari ibunya? Ada Bu? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ini Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan. Tadi kita istirahat itu cuma 2 kali. Sedangkan kalau dalam segi kesehatan katanya tidur yang bagus itu 8 jam. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Yang kedua, istilah Pak Ustadz. Istilah kalau ada orang itu berkata, kalau Nabi itu bersabda, Allah itu berfirman. Jadi kita tidak, pada umumnya kita samaratakan antara firman dengan sabda, dengan kata-kata berkata. Hal kan itu suatu yang menurut saya, yang saya pelajari itu berbeda. Demikian pertanyaannya saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat dulu. Ya. Baik. Tadi mungkin yang kedua terkait tentang istilah ya. Istilah ada firman, ada sabda, dan ada perkataan. Ya, jadi hitopnya itu tergantung dari orang yang mengeluarkan kalimat itu, mengeluarkan kata-kata itu sebagai sebuah kemuliaan, penghormatan. Maka Allah itu kita sebut berfirman. Kalau Rasulullah bersabda, kalau manusia berkata. Tapi kalau di hadis itu semuanya pakai qala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Misal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hanya qala. Tapi kita saja yang sebagai sebuah penghormatan, sebagai sebuah tahiyat, sebagai sebuah penghargaan, penghormatan. Karena ini bukan orang yang di satu sisi ada kelebihan sebagaimana Rasulullah SAW, maka tentunya mungkin kita akan menyebutnya dia bersabda. Atau kadang orang yang kita muliakan, kalau bahasa Jawanya itu Daud. Kalau bahasa Lombok itu base. Itu bukan kita kalau bisa nyebut dia ngeraos. Kalau bahasa Lomboknya itu yang biasa, kalau dia berkata namanya ngeraos. Tapi kalau kiai itu kita sebut base. Lombok aja ada tingkat-tingkatan yang ada halus, bahkan ada halus, ada utama. Itu kita yang ada seperti itu. Tapi kalau bahasa Arabnya semuanya qol. Kita aja sudah bedanya sebagai buat apa istilahnya penghormatan kita. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi apa? Ya, istirahat. Kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW itu habis isya beliau langsung tidur. Kemudian kalau kita lihat bisa di surah Muzammil nanti pertengahan malam beliau bangun. Misal isyanya jam berapa sekarang? Jam 7. Misal setengah 8 beliau sudah tidur. Atau jam 8 dah tidur. Jam 8, 9, 10, 11, 12. Ada 5 jam atau 4 jam. Sebenarnya kalau istirahat yang
yang sehat itu atau yang sempurna itu sebenarnya 4-5 jam itu sudah cukup. Tidak harus 8 jam. Tapi yang tentunya harus istirahatnya yang apa istilahnya, tidurnya itu yang tidur nyenyak lah bahasanya. Tapi kalau yang setiap saat diganggu nyamuk, mungkin kalau 2 jam 4 jam itu masih kurang karena banyak bangunnya ya. Apalagi banyak yang hutang ya. Nah itu 8 jam juga nggak cukup deh. Maka intinya bahwa dia tidur di malam hari yang cukup itu, ya kalau kita lihat yang hadisnya, kalau mengikuti Rasulullah, beliau tidur habis isya, maka kata Rasulullah, kalau seseorang tidak ada keperluan habis isya, maka itu makruh hukumnya ngobrol-ngobrol habis isya. Maka yang sunnah itu langsung tidur. Betul kalau ada perlu, itu nggak apa-apa. Nanti dia pada pertengahan malam dia bangun. Nah itu istirahat. Kemudian nanti Rasulullah kadang setelah tadi bangun pertengahan malam, kadang beliau sebelum subuh tidur lagi. Kalau kita lihat misalnya di dalam beberapa riwayat, setelah beliau melaksanakan qiyamul lail, maka kalau beliau ingin berhajat kepada istrinya, beliau menaikkan hajatnya, kemudian tidur nanti setelah sebelum subuh azan baru bangun. Boleh tidur tapi sebelum subuh, artinya setelah tahajud, kemudian kita capek boleh tidur. Itu waktu-waktu istirahat. Nanti ditambah lagi waktu qailullah, yaitu di siang hari. Yang tadi saya bilang, ya tidur ya 15-20 menit, yang penting bisa istirahat sejenak, dan itu sangat bermanfaat nanti untuk kebugaran kita bangun qiyamul lail. Coba nanti Bapak bandingkan antara fresh kita, ya, semangat kita yang tidak tidur siang hari dengan yang tidur di siang hari itu beda. Maka itulah subhanallah, maka sunnah-sunnah Rasulullah itu pasti mendatangkan kemaslahatan. Ya. Jadi tidak harus sesuai dengan SOP yang tidur harus 8 jam. Ya. Kalau 8 jam ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita lihat Rasulullah ya berarti 4-5 jam istirahat dulu. Atau di dalam ayat yang lain, orang yang jauh perutnya dari tempat tidur, artinya dia tidurnya sangat sedikit. Itulah orang-orang beriman itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, satu pertanyaan. Tadi Pak Ustadz sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntung orang mukminun yang sholatnya dengan khusyuk. Pertanyaannya Pak Ustadz, saya sebagai orang awam nih, bagaimana sih caranya agar kita sih bisa benar-benar sholat dengan khusyuk? Karena yang saya alami ini selama ini, baik sholat berjamaah maupun sholat sendirian atau sholat sunnah, sulit sekali untuk bisa khusyuk. Dan kalau yang khusyuk itu seperti apa sih Pak? Tolong ya pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholat khusyuk itu sederhananya adalah ingat bacaan, ingat gerakan, wasubulul jawari, tenang anggota badan. Nah itu kalau kita lihat di Bulughul Maram itu, salah satu syaratnya itu yaitu seseorang yang di dalam sholatnya itu tenang anggota badannya. Nah, kalau dia tidak tenang, kalau banyak bergerak, nah ini berarti pikirannya juga kemana-mana. Tapi kalau orang yang khusyuk, itu orang yang akan tunduk. Orang yang kalau kata Rasulullah itu ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka
Maka kalau kamu beribadah, kata Rasulullah, hendaklah kamu seolah-olah melihat Allah. Nah ini yang akan bisa menghasilkan khusyuk. Khusyuk itu ketundukan, kemudian ketenangan jiwa. Bagaimana dengan kadang lintasan pikiran Ustaz yang kadang itu manusiawi? Karena itu adalah godaan syaitan. Kata Rasulullah, seseorang yang sholat itu tatkala dia takbiratul ihram itu setan nyalahi. Tapi tatkala dia selesai bertakbir, setan itu balik lagi. Hai sepulang, kamu ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Sehingga dia lupa bacaannya, sehingga dia lupa gerakannya. Tadi udah baca pertama belum itu? Jadi berapa rakaatnya? Nah itu berarti tidak khusyuk. Jadi standar khusyuk itu masih ingat gerakan, masih ingat bacaan. Tapi kalau sudah tidak ingat bacaan, berarti itu ciri tidak khusyuk. Kalau ingat-ingat kerjaan sedikit nggak apa-apa. Nah itu karena khusyuk itu bukan berkontemplasi, bukan tidak ingat apa-apa. Bahkan seorang imam itu kan dia harus mempercepat sholatnya kalau dia mendengar ada anak kecil yang menangis. Coba kalau dia tidak ingat apa-apa, kalau di mana khusyuk itu adalah kontemplasi gitu, bagaimana mungkin dia tahu tentang sekitarnya? Uqtulul aswadai, bunuhlah dua yang hitam. Maka bagaimana mungkin seseorang yang khusyuk itu dia tidak tahu tentang kondisi sekitarnya? Dia harus tahu tentang kondisi keadaan sekitarnya. Artinya kalau masih ada godaan itu wajar. Ya balikin lagi, tetap fokus, tetap tunduk, tetap tenang anggota badannya. Yaitu standar khusyuk. Artinya menundukkan pikiran kita, menundukkan pandangan kita, dan juga menenangkan anggota badan. Wasukun jawari. Yaitu ciri khusyuk. Jadi kalau udah banyak gerak, lihat kemana-mana, nah ini yang nggak garuk aja, yang nggak gatal garuk-garuk, nah ini berarti cirinya tidak khusyuk. Cirinya khusyuk itu kata ulama adalah ketundukan dan ketenangan. Hatinya tunduk, anggota badannya tenang. Nah itu ciri khusyuk. Indikatornya masih ingat bacaan, masih ingat gerakan. Tapi kalau ada lintasan pikiran yang lain, itu wajar karena itu adalah godaan syaitan. Nah itu standar khusyuk seperti itu. Maka di antara kiatnya kata ulama yang agar kita bisa tunduk itu ya tadi seolah kita melihat Allah atau merasa diawasi oleh Allah. Kemudian yang kedua dengan memahami bacaan yang kita baca. Artinya kita paham apa yang kita baca. Ini yang akan melahirkan kekhusyukan. Nah inilah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahkan kata Allah di surah Al-Mu'minun itu dia akan mendapatkan keberuntungan. Di antaranya adalah akan mewarisi jannatul firdaus alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tunduk hatinya, tenang anggota badannya, masih ingat bacaan, masih ingat gerakan. Itulah namanya khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik Ibu Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, untuk keberkahan ta'lim kita, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah, diberikan hati yang istiqomah untuk tetap taat beribadah, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas, halal dan barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان وكل زمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.